Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Yohan Indah Rahmawati, Maula Leni Setioningsi, Ineke Karolin, Monalisa Ambarwati Suparta Putri, Erlinda Ayu Oktavia, dan Garnis Widi Waningyun. Kami akan menjelaskan tentang kebijakan mengenai modal kerja. Berikut penjelasannya. Pengelolaan modal kerja. Pengertian dari pengelolaan modal kerja adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk menjaga dan mengatur aktiva lancar dan hutang lancar perusahaan agar tetap mampu memenuhi kebutuhan operasional dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan yang matang terhadap komponen modal kerja akan membantu kinerja manajemen dalam mendapatkan modal kerja yang layak demi kelangsungan operasi perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dan mencapai tujuan yang ditargetkan. Perencanaan yang matang terhadap komponen modal kerja akan membantu kinerja manajemen dalam mendapatkan modal kerja yang layak demi kelangsungan operasi perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dan mencapai tujuan yang ditargetkan. Hal ini bertujuan agar pengelolaan ini tidak hanya efektif namun juga efisien. Selanjutnya, modal kerja adalah modal yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan sehari-hari, terutama yang memiliki keterkaitan waktu dalam jangka pendek, yaitu kurang dari 1 tahun. Selanjutnya, pengelolaan modal kerja. Yang pertama yaitu sebagian waktu manajer keuangan adalah untuk operasi internal sehari-hari perusahaan yang merupakan bagian dari pengelolaan modal kerja. Yang kedua, aktiva lancar merupakan bagian yang cukup besar dari total aktiva atau sekitar 40% dan berfluktuasi dengan penjualan. Yang ketiga, pengelolaan modal kerja sangat penting bagi perusahaan. Yang terakhir, pertumbuhan penjualan mempengaruhi investasi dalam aktiva lancar. Selanjutnya, konsep modal kerja. Konsep modal kerja ada 3. Yang pertama yaitu konsep kuantitatif. Konsep ini menitik beratkan kepada kuantum yang diperlakukan untuk mencukupi kebutuhan perusahaan dalam membiayai operasinya, yang bersifat rutin atau menunjukkan jumlah dana atau sering disebut fund yang tersedia untuk tujuan operasi jangka pendek. Dalam konsep ini menganggap bahwa modal kerja adalah jumlah aktiva lancar atau gross working capital. Yang kedua, konsep kualitatif. Konsep ini menitik beratkan pada kualitas modal kerja. Dalam konsep ini, pengertian modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar terhadap hutang jangka pendek atau net working capital, yaitu jumlah aktiva lancar yang berasal dari pinjaman jangka panjang maupun para pemilik perusahaan. Yang ketiga, konsep fungsional. Konsep ini menitik beratkan fungsi dari dana yang dimiliki dalam rangka menghasilkan pendapatan atau laba dari usaha pokok perusahaan. Pengertian dari siklus arus kas modal kerja adalah lamanya jangka waktu sejak bahan baku yang dibeli, dibayarkan, hingga piutang usaha dan barang tertagih. Jenis-jenis siklus arus kas modal kerja diantaranya periode konversi persediaan atau inventory conversion period. Periode konversi persediaan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk mengkonversi menjadi barang jadi dan kemudian menjualnya. Yang kedua yaitu periode konversi piutang atau receivable conversion period adalah jangka waktu yang diperlukan untuk mengkonversikan piutang perusahaan menjadi kas, yaitu jangka waktu sejak penjualan hingga realisasi penagihan. Yang terakhir adalah periode penangguhan utang usaha atau payable deferral period adalah jangka waktu rata-rata sejak pembelian bahan atau pengkaryaan pekerja hingga terlaksananya pembayaran atas bahan dan pekerja tersebut. Selanjutnya yaitu cash conversion cycle adalah lamanya jangka waktu sejak bahan baku yang dibeli, dibayarkan hingga piutang usaha ditagih atas penjualan barang jadi. Kemudian
Adapun kebijakan investasi pembiayaan modal kerja ada 3, yaitu 1. Kebijakan modal kerja yang longgar atau relaxed working capital asset policy. Yang kedua, kebijakan modal kerja yang ketat. Yang ketiga, kebijakan modal kerja moderat. Strategi modal kerja bersih. Ada 3 dasar strategi keuangan perusahaan. Yang pertama, strategi agresif yang memiliki 2 model kerja, yaitu model kerja musiman atau variabel dan model kerja permanen atau jangka panjang. 2. Strategi keuangan konservatif. 3. Strategi keuangan kombinasi. Motif memiliki kas ada 3, yaitu 1. Motif transaksi atau transaction motif, yang berarti seorang atau perusahaan memegang uang tunai atau kas untuk keperluan realisasi dari transaksi bisnisnya. 2. Motif berjaga-jaga atau precautionary motif adalah seorang atau perusahaan memegang uang tunai untuk mengantisipasi adanya kebutuhan mendadak. Yang ketiga, motif spekulasi, yaitu seorang atau perusahaan memegang uang tunai karena adanya keinginan memperoleh keuntungan yang besar dari suatu kesempatan investasi yang bersifat liquid. Saldo kas minimal atau compensating balance yang disingkat CB adalah suatu kebijaksanaan suatu bank yang mensyaratkan saldo minimal yang harus tetap ada berada di rekening seseorang atau perusahaan di bank. Persyaratan atau CB ini akan mempengaruhi saldo kas perusahaan atau perorangan. Contoh saat ini, CB di setiap bank harus ada Rp50.000. Contoh perhitungan kebutuhan modal kerja dapat langsung dilihat pada slide berikut ini. Pengertian kebijakan mengenai investasi yang dimaksudkan di sini ialah yang dilakukannya suatu perusahaan yang akan menentukan apakah suatu perusahaan tersebut layak melakukan investasi atau tidak. Untuk menentukan layak atau tidak layaknya suatu perusahaan mengambil keputusan investasi yang perlu diperhatikan adalah aliran kas. Kebijakan investasi yang dilakukan oleh perusahaan sangat penting artinya bagi kelangsungan hidup perusahaan yang bersangkutan. Hal ini karena kebijakan investasi menyangkut dana yang akan digunakan untuk investasi. Jenis investasi yang akan dilakukan diharapkan memperoleh penerimaan yang dihasilkan dari investasi tersebut yang dapat menutup biaya-biaya yang dikeluarkannya. Penerimaan investasi yang akan diterima berasal dari proyeksi keuntungan atas investasi tersebut. Kebijakan investasi adalah suatu keputusan keuangan atau financial decision tentang aktiva mana yang harus dibeli oleh perusahaan. Aktiva tersebut berupa aktiva real. Aktiva real dapat berupa aktiva nyata seperti mesin, gedung, perlengkapan, atau berupa aktiva tidak nyata seperti paten, hak cipta, dan merek. Keputusan investasi jangka panjang, yakni yang melibatkan pembelian aktiva tetap. Investasi jangka panjang untuk investasi yang jangka waktu pengembalian dananya lebih dari 1 tahun sering disebut sebagai capital investment, capital budgeting. Yang kedua, keputusan investasi jangka pendek yang melibatkan investasi pada aktiva lancar atau kas, piutang, persediaan atau disebut juga modal kerja guna mendukung operasi perusahaan tersebut. Perusahaan mengadakan investasi dalam aktiva tetap dengan harapan bahwa perusahaan akan meroleh kembali dana yang diinvestasikan tersebut. Di sisi lain, manfaat investasi di masa yang akan datang diliputi oleh ketidakpastian, yang dalam konsep manajemen keuangan disebut resiko investasi. Sebagai konsekuensi, dalam melakukan investasi harus
melalui proses evaluasi secara cermat mengenai prediksi tingkat keuntungan dan resiko. Price earning ratio dapat dipergunakan sebagai indikator tingkat pertumbuhan yang diharapkan. Semakin tinggi price earning ratio, semakin besar present value growth opportunities perusahaan. Dalam penggunaan price earning ratio, biasanya para praktisi akan menentukan apakah lebih optimistik atau pesimistik terhadap prospek perusahaan, maka akan membeli saham dan sebaliknya. Price earning ratio yaitu rasio antara harga saham per lembar dengan earning per share. Selanjutnya adalah kebijakan investasi. Kebijakan pendanaan modal kerja menjadi salah satu dari kebijakan investasi. Kebijakan pendanaan modal kerja adalah kebijakan yang berkaitan dengan menentukan jenis sumber dana, jangka waktunya pendek atau panjang, dan masing-masing sumber dana berapa yang akan digunakan untuk mendanai modal kerja. Pertimbangan-pertimbangan dalam penentuan kebijakan kombinasi pendanaan jangka panjang untuk mendanai investasi aktiva lancar adalah risiko dan biaya pendanaan. Pertimbangan-pertimbangan untuk menentukan menggunakan pendanaan jangka pendek atau jangka panjang adalah 1. Semakin pendek umur utang, berarti semakin pendek umur tinggi risikonya karena harus segera membayar bunga dan pokok pinjaman. Yang kedua, biaya pendanaan yang berupa biaya bunga. Total biaya bunga pendanaan ditentukan oleh tingkat bunga dan jangka waktu pendanaan. Semakin tinggi tingkat bunga dan semakin lama umur utang, berarti semakin tinggi biaya pendanaannya. Kebijakan pendanaan modal kerja memiliki 3 kebijakan lainnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah kebijakan pendanaan hedging. Kebijakan pendanaan hedging adalah suatu metode pendanaan dengan menggunakan pendanaan yang mempunyai umur pendanaan relatif sama dengan umur investasi aktiva. Aktiva yang mempunyai umur pendek dibiayai dengan pendanaan yang mempunyai umur pendek, sedangkan aktiva yang mempunyai umur panjang dibiayai dengan pendanaan yang mempunyai umur panjang. Sebagai contoh, pada aktiva lancar temporer, apabila aset yang dibutuhkan untuk 3 bulan, maka umur pendanaan yang jatuh temponya 3 bulan. Yang kedua, kebijakan pendanaan konservatif. Kebijakan pendanaan konservatif adalah suatu metode pendanaan dengan menggunakan pendanaan yang mempunyai umur pendanaan relatif lebih lama dari umur investasi dalam aktiva agar terdapat suatu margin of safety dalam menjaga likuiditas perusahaan. Dalam kebijakan konservatif, terdapat sebagian aktiva yang mempunyai umur pendek dibiayai dengan pendanaan yang mempunyai umur panjang. Dan tentunya, aktiva yang mempunyai umur panjang dibiayai dengan pendanaan yang mempunyai umur panjang. Sebagai contoh, pada aktiva lancar temporer, apabila aset yang dibutuhkan untuk 3 bulan, maka umur pendanaan yang digunakan yang jatuh temponya lebih dari 3 bulan. Yang ketiga adalah kebijakan pendanaan agresif. Kebijakan pendanaan agresif adalah suatu metode pendanaan dengan menggunakan pendanaan yang mempunyai umur pendanaan relatif lebih pendek daripada umur investasinya untuk menekan biaya pendanaan. Dalam kebijakan agresif, terdapat sebagian aktiva yang mempunyai umur panjang dibiayai dengan pendanaan yang mempunyai umur pendek, dan tentunya aktiva yang mempunyai umur pendek dibiayai dengan pendanaan yang mempunyai umur yang lebih pendek. Sebagai contoh, pada aktiva lancar temporer, apabila aset yang dibutuhkan untuk 3 bulan, maka umur pendanaan yang digunakan yang jatuh temponya lebih pendek dari 3 bulan. Margin of safety dalam kebijakan pendanaan, yaitu 1. Apabila aliran kas pada masa yang akan datang dapat diketahui dengan pasti, tidak perlu memiliki tingkat aktiva lancar yang besar karena tidak diperlukan margin of safety atau cadangan aktiva lancar untuk menghadapi fluktuasi karena ketidakpastian. Kedua, apabila aliran kas masuk perusahaan tidak pasti diperlukan margin of safety dengan cara
1. Menambah tingkat aktiva lancar. 2. Memperpanjang jadwal jatuh tempo pembayaran pendanaan. Juga menempuh kebijakan pendanaan konservatif. Yang ketiga, setiap pembentukan margin of safety akan mengurangi profitabilitas karena tingkat aktiva lancar yang tinggi dan penggunaan pendanaan yang lebih lama akan menaikkan biaya. Dan yang terakhir, keempat, suatu perusahaan yang mempunyai kemampuan untuk melakukan peminjaman dalam waktu yang cepat dapat mengurangi kebutuhan terhadap margin of safety sehingga mungkin dapat mengurangi biaya. Selanjutnya ada metode penganalisisan modal kerja. Yang pertama, analisis rasio keuangan. Suatu rasio menunjukkan pembandingan satu item dengan item yang lain yang tertera pada neraca dan atau pada laporan laba rugi. Kinerja pada manajemen modal kerja dapat dianalisis dengan bantuan beberapa rasio yang disebutkan sebagai berikut. Yang pertama, rasio likuiditas, yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang segera harus dibayar. Yang kedua, rasio aktivitas, yaitu rasio yang menunjukkan beberapa efisien dana yang tertanam dalam modal kerja dan dalam komponen modal kerja. Kemudian yang kedua ada laporan aliran dana. Laporan aliran dana ini menunjukkan laporan sumber dari mana dana diperoleh dan untuk apa dana digunakan. Melalui laporan ini dapat diketahui apabila modal kerja bertambah, yang berarti penggunaan dana dan penggunaan dana tersebut dapat digunakan dari mana sumber dananya. Dan juga apabila modal kerja turun, berarti menambah sumber dana. Dan sumber dana tersebut dapat diketahui digunakan untuk apa. Yang terakhir, ketiga, laporan aliran kas. Laporan aliran kas menunjukkan realisasi aliran kas masuk dan aliran kas keluar perusahaan dapat suatu periode tertentu, misalnya 1 periode dalam 1 tahun. Laporan ini menganalisis alasan adanya perubahan saldo kas antar dua neraca yang sedang diperbandingkan. Melalui laporan kas ini, perusahaan dapat mengetahui perubahan modal kerja tersebut dan bagaimana pengaruhnya terhadap aliran kas. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.